Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin tersandung kasus suap DAK Lampung Tengah. Keindahan Curug Air Terjun Bidadari di Lampung Barat. Tabik pun. Selamat pagi pemirsa iNews di Bandar Lampung dan sekitarnya. iNews Lampung kembali hadir ke hadapan Anda selama 30 menit ke depan. Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin tersandung kasus suap DAK Lampung Tengah. KPK telah menetapkan politisi Partai Golkar ini sebagai tersangka. Pemirsa, bersama saya Citra Ramadanti, inilah iNews Lampung selengkapnya. Wakil Ketua DPR Aziz Syamsuddin dijerat Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK sebagai tersangka pemberi suap. Aziz diduga menyuap ex-penyidik polisi di KPK, Stepanus Robin Patuju. Aziz diduga menyuap AKP Robin untuk mengurus penanganan kasus dugaan korupsi dana alokasi khusus Kabupaten Lampung Tengah. Meski begitu, KPK belum menjerat Aziz sebagai penerima suap dalam rangka dugaan korupsi DAK Lampung Tengah tersebut. KPK bakal menindaklanjuti perkara tersebut begitu menemukan keterangan atau bukti-bukti. Saudara AZ, Wakil Ketua DPR RI periode 2019-2024 sebagai tersangka terkait dengan dugaan tindak korupsi, pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani oleh KPK di Kabupaten Lampung Tengah. Dalam perkara ini, tim penyidik yang dipimpin oleh Direktur Penyidikan melakukan upaya paksa berupa penangkapan terhadap AZ dengan langsung mendatangi rumah kediamannya yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Aziz sebelumnya disebut-sebut meminta fee 8% dari alokasi anggaran DAK Lampung Tengah tahun 2017. Hal ini disampaikan mantan Bupati Lampung Tengah Mustafa yang kini telah berstatus terpidana. Aziz yang ketika itu menjabat Ketua Badan Anggaran DPRD ditenggerai membantu mengurus naiknya anggaran DAK Lampung Tengah dari 23 miliar rupiah menjadi 30 miliar rupiah. Dalam sejumlah kesempatan sebelumnya, Aziz membantah tudingan menyuap Robin. Ia juga menampik meminta fee dari pengesahan DAK Lampung Tengah tahun 2017. Aziz disangka pelanggar pasal 5 ayat 1, huruf A dan B serta pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ancaman hukuman pasal-pasal ini maksimal 5 tahun penjara. Tim Liputan iNews melaporkan. Pasca ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi, rumah pribadi Aziz Syamsuddin di Bandar Lampung nampak sepi dari aktivitas. Berdasarkan pengakuan warga, sejak 2 pekan lalu, aset mewah berupa mobil dan lainnya sudah dikeluarkan dari rumah. Rumah mewah milik Wakil Ketua DPR RI sekaligus tersangka korupsi Aziz Syamsuddin terlihat sepi. Hanya penjaga rumah yang berada di dalam rumah di Jalan Gria Utama Perumahan Wai Halim, Bandar Lampung. Selain itu, hanya terlihat 1 unit kendaraan relawan Aziz Syamsuddin yang terparkir di garasi rumah. Sejumlah aset seperti kendaraan yang biasanya memenuhi garasi rumah mewah ini sudah tak terlihat lagi sejak Aziz Syamsuddin dipanggil KPK sekitar 2 pekan lalu. Pamong lingkungan setempat Fikri Aska mengatakan sejak Aziz Syamsuddin dipanggil KPK sekitar 2 pekan lalu, sejumlah aset seperti mobil mewah miliknya dikeluarkan dari kediamannya. Politisi Partai Golkar ini dikenal tertutup di lingkungan dan jarang menempati rumah mewahnya. Aziz baru terlihat di rumahnya jika ada momen acara partai. Tidak ada aktivitas karena susah dimonitor karena pagarnya terlalu tertutup. Cuman setelah kasus ini mencuat, semua aset-aset Pak Aziz yang ada di situ tuh seperti mobil bus, minibus engkel sama bus
besar yang mewah itu sudah keluar, sudah nggak ada lagi di sana. Sudah semenjak beliau dipanggil pertama. Dipanggil pertama yang tidak datang ya Pak ya? Yang tidak datang. Ya. Oh. Dia jarang di sini, kalau ada kegiatan politik aja dia ke sini. Kalau nggak ada. Iya. Gitu. Dia ke sini cuma transit aja. Nggak pernah nyapa warga gitu loh. Itu setahu saya seperti itu. Diketahui KPK menetapkan Wakil Ketua DPR RI Aziz Syamsuddin sebagai tersangka terkait dugaan tindak pidana korupsi, pemberian hadiah atau janji dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi yang ditangani KPK di Lampung Tengah. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, Pemkot Bandar Lampung mengagendakan pemanggilan pemilik gerai bakso Sony untuk melengkapi kelengkapan berkas dan data pajak. Rencananya, Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah atau BPPRD Bandar Lampung akan memeriksa berkas pajak tersebut. Pasca penyegelan seluruh gerai bakso Sony di Bandar Lampung, manajemen bakso Sony memenuhi panggilan pemerintah kota Bandar Lampung untuk dilakukan pemeriksaan terkait tunggakan pajak. Kepala BPPRD Bandar Lampung, Yanwardi, mengaku pihak bakso Sony telah mendatangi Pemkot untuk pemeriksaan pajak yang diwakili oleh kuasa hukumnya. Namun kedatangan kuasa hukum bakso Sony masih belum bisa memenuhi permintaan dari Pemkot Bandar Lampung terkait pemberkasan soal pajak. Yanwardi juga meminta kepada pihak bakso Sony untuk tidak berlarut-larut menyelesaikan permasalahan pajak dan tidak melebar ke masalah lain. Pemkot selama ini telah memberikan kelonggaran kepada pihak bakso Sony, yakni berupa peringatan dan mengundang pihak bakso Sony untuk menyelesaikan masalah pajak tersebut. Kita nggak perlu berlarut-larut, kita nggak perlu masuk-masuk ranah-ranah politik, kan? Kita nggak perlu mengalih-alihkan alibi. Yang kita datakan ini audit ini adalah pajak, bukan urusan tenaga kerja, urusan tidak makan itu kan, gitu kan? Urusan mereka lah itu ya. Yang penting kita urusan pajak ya. Kita minta kejujuran pajaknya, transparan. Potensi pajak daerah dan pajak pusatnya. Kita mau itu aja, selesai urusannya, nggak usah perpanjang-panjang. Diketahui tim pengendali pemeriksaan dan pengawasan pajak atau TP4D Pemkot Bandar Lampung menyegel 12 gerai bakso Sony yang ada di kota Bandar Lampung. Sehingga TP4D telah menyegel seluruh gerai bakso Sony yang berjumlah 18 gerai yang ada di Bandar Lampung. Dari Bandar Lampung, Ruslana S, iNews melaporkan. TP4D Kota Bandar Lampung menyatakan penyegelan bakso Sony karena masalah pajak yang belum selesai. Bahkan belum ada itikat baik dari manajemen bakso Sony untuk mengklarifikasi jumlah pajak yang sebenarnya. Kabid Pajak BPPRD Bandar Lampung, Andre, mengatakan Pemkot telah memperingatkan manajemen bakso Sony. Hingga saat ini belum ada itikat baik untuk mengklarifikasi jumlah pajak yang sebenarnya. Selain itu, bakso Sony lebih memilih memakai cash register daripada tapping box. Padahal menurut aturan harus menggunakan tapping box, tapi TP4D masih akan berupaya menyelesaikan masalah pajak bakso Sony. Pemkot akan segera melayangkan panggilan kepada pengelola bakso Sony. Peringatan-peringatan yang kita berikan ke bakso Sony, sampai detik ini mereka belum ada itikat baik untuk menyelesaikan ke Pemda untuk mengklarifikasi jumlah pajaknya yang sebenarnya. Nah, rencana besok atau Selasa kita melakukan ada pemeriksaan pajak terhadap bakso Sony yang sebelumnya memang sudah pernah kita panggil, tapi yang bersangkutan belum datang. Tapi kita upayakan lagi, mudah-mudahan dengan penyegelan ini besok mereka kita undang untuk melakukan pemeriksaan, bisa datang. Itu aja harapan kami. Potensi pajak usaha bakso Sony sekitar 400 juta rupiah per bulan dari 18 gerai yang ada di kota Bandar Lampung. Namun yang dibayarkan hanya sekitar 120 hingga 130 juta per bulan melalui Bank Lampung. Dan hal tersebut berlangsung dari tahun 2018.
Dari Bandar Lampung, Rusana S, iNews melaporkan. Pemirsa, setelah jeda pariwara berikut, kami kembali dengan liputan tentang Polda Lampung gagalkan penyelundupan 97,6 kg sabu. Tetaplah bersama kami. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami. Disres Narkoba Polda Lampung menggagalkan peredaran narkoba jaringan lintas provinsi. Polisi menyita hampir 100 kg sabu-sabu dan menangkap 2 tersangka kurir sabu. Kedua tersangka yang ditangkap berinisial MN 27 tahun dan MR 24 tahun warga Pasuruan, Jawa Timur. Kedua tersangka diringkus polisi lantaran terlibat dalam jaringan peredaran narkoba lintas provinsi dengan barang bukti narkoba jenis sabu-sabu seberat 97,6 kg. Keduanya berperan sebagai kurir narkoba yang akan mengantarkan barang haram tersebut ke Pulau Jawa. Pengungkapan kasus peredaran narkoba dengan barang bukti hampir mencapai 1 kuintal ini bermula saat petugas menerima informasi adanya 2 buah kardus mencurigakan. Kardus berada di sebuah loket jasa biro perjalanan di kawasan Raja Basa, Bandar Lampung. Petugas yang datang ke lokasi jasa biro perjalanan kemudian langsung memeriksa 2 buah kardus mencurigakan tersebut. Saat diperiksa, kardus tersebut berisi 92 paket kemasan teh Cina berisikan narkoba jenis sabu-sabu dengan total berat sebanyak 97,6 kg. Saat diinterogasi, kedua tersangka mengaku mendapat perintah dari seorang narapidana di lapas kelas 1A Jawa Timur berinisial MS. Keduanya bertugas mengantarkan sabu dari Medan dan akan diedarkan di Pulau Jawa dengan upah pengiriman sebesar 200 juta rupiah. Barang buktinya sebanyak 97,6 kg berbentuk barang yang diduga sabu-sabu. Kemudian selanjutnya adalah uang tunai sebesar 202.900.000 rupiah. Kemudian untuk tersangkanya sampai dengan press conference hari ini, sore ini kita berhasil mengamankan 2 orang tersangka ada di hadapan rekan-rekan sekalian. Kedua tersangka kurir narkoba ini kini mendekam di ruang tahanan Mapolda Lampung. Polisi bakal menjerat keduanya dengan pasal 112 dan 114 Undang-Undang tentang Narkotika, serta terancam hukuman minimal 10 tahun kurungan penjara. Dari Bandar Lampung, Andres Afandi, iNews melaporkan. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri kegiatan bakti sosial sebagai rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-61 Karang Taruna. Bupati mengapresiasi kegiatan yang dilakukan ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bupati Lampung Utara Budi Utomo menghadiri bakti sosial hari ulang tahun ke-61 Karang Taruna. Dalam acara, Bupati secara simbolis menyerahkan bantuan dari Karang Taruna kepada masyarakat. Bupati mengapresiasi kegiatan ini. Sudah sepantasnya Karang Taruna naik level, menggenggam semangat juang tinggi dan tidak menyerah. Dan memberikan apresiasi kepada Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara karena dalam peringatan hari ulang tahun Karang Taruna ke-61 ini, Karang Taruna Kabupaten Lampung Utara melaksanakan kegiatan bakti sosial berupa donor darah, pemberian sembako kepada lansia dan penyandang disabilitas. Bakti sosial yang dilakukan diantaranya donor darah, pemberian sembako kepada lansia dan penyandang disabilitas, pemberian bantuan perlengkapan olahraga, serta melaksanakan vaksinasi COVID-19. Dari Lampung Utara, Jimmy Irawan dan Avan, iNews melaporkan.
3 fraksi DPRD Lampung Tengah merekomendasi hak interpelasi kepada Pemkab Lampung Tengah. Rekomendasi terkait pinjaman daerah kepada PT SMI diserahkan kepada Ketua Dewan. 3 fraksi yang mengajukan rekomendasi hak interpelasi adalah fraksi Partai Nasdem, fraksi PDI Perjuangan, dan Partai Gerindra. Rekomendasi diberikan kepada Ketua DPRD Lampung Tengah melalui pendamping ketua karena Ketua Dewan sedang rapat bersama anggota DPRD lainnya. Hak interpelasi kepada Pemkab tentang pinjaman daerah pada PT SMI melalui Kementerian Dalam Negeri dan Keuangan RI. Jadi harapan kita wajib karena pinjaman SMI ini tidak ada persetujuan dari DPRD pun pinjaman SMI itu bisa dipinjam. Tapi haknya bertanya DPRD Kabupaten Lampung Tengah ini sebagai anggota DPRD peruntukannya untuk apa? Anggota Dewan Yunisa Putra dan Muhammad Haki mengantar rekomendasi kepada Ketua DPRD Lampung Tengah. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. DPRD Lampung Tengah menerima keluhan dari tenaga honorer guru usia di atas 35 tahun. Forum Guru dan Tenaga Pendidikan Honorer non-kategori merasa dipersulit tentang tes pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Di depan wakil rakyat, tenaga honorer guru mengeluhkan nasib mereka. Meski sudah mengabdi selama puluhan tahun, guru honorer tidak diangkat menjadi PNS. Mereka meminta agar poin afirmasi dinaikkan dari 15% menjadi 30% untuk honorer di atas usia 35 tahun. Kemudian, masa kerja yang sudah punya NUPTK dapat diutamakan. Dewan akan memperjuangkan hak honorer guru. Dewan akan menyampaikan keluhan guru kepada Menteri Pendidikan. Sendiri yang akan turun ke Menpan RB, kami sendiri yang akan turun ke Kementerian. Kami akan menyampaikan langsung. Bang, ini kan memang benar pengajuan kemarin itu dari BKD mengajukan 5.000 tapi di Menpan RB cuma 3.200. Nah, kami ingin mengajukan lebih banyak lagi. Dari Lampung Tengah, Amir Mahmud dan Kiki melaporkan. Pemirsa, setelah pesan-pesan berikut ini kami kembali dengan liputan tentang keindahan air terjun Bidadari menangis di Lampung Barat. Sesaat lagi hanya di iNews Lampung. Lampung Barat merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Lampung yang terkenal akan keindahan alamnya. Negeri berselimut kabut ini hampir di setiap sudut daerahnya memiliki potensi destinasi wisata yang indah. Salah satunya yakni air terjun Bidadari Menangis. Penasaran dengan keelokannya? Kita simak liputannya. Pemirsa, laporan tersebut mengakhiri iNews Lampung hari ini. Bersama kita cegah penularan COVID-19 dengan mematuhi protokol kesehatan, seperti memakai masker, hindari kerumunan, dan mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih dan sampai jumpa. Ini dia air terjun berjuluk Bidadari Menangis. Air terjun setinggi 40 meter ini terletak di Dusun Mekarjaya, Desa Pancurmas, Kecamatan Lumbok, Seminung, Lampung Barat. Untuk sampai ke lokasi, jalur yang harus dilewati tidaklah mudah. Dari Desa Pancurmas, pengunjung harus menaiki sepeda motor hingga ke titik poin akses masuk ke lokasi air terjun. Sepanjang perjalanan, adrenalin pengunjung akan diuji karena jalur yang dilewati berupa tebing dan jurang. Meski begitu, mata kita akan dimanjakan dengan pemandangan yang elok khas pegunungan. Lokasi air terjun yang berada di pedalaman hutan memaksa kita berjalan kaki menembus hutan belantara yang masih asri. Tak sedikit pengunjung mengaku kesulitan karena akses jalan yang dilewati sedikit curam dan licin. Mau lihat Curug Bidadari. Di mana menurut mbaknya Curug Bidadari?
curugnya bagus ya, bagus, masih alami, dan suasananya juga masih natural. Tadi Mbak banyak kepleset ya, kenapa itu? Licin, beneran licin, jadi jalannya itu tebing-tebing begitu, jadi kita harus hati-hati. Kemudian banyak longsoran kecil-kecil begitu, jadi kalau nggak hati-hati memang wajib terpleset sepertinya. Tapi seru nggak Mbak? Seru, seru, senang. Senang, alamnya bagus, kita masih bisa hirup udara segar di sini, luar biasa. Menurut cerita setempat, batu besar yang berada di tempat air terjun merupakan lokasi favorit bidadari ketika menangis. Mitos itu dipercaya warga Pancurmas dan diabadikan menjadi nama air terjun tersebut dengan sebutan Curug Bidadari Menangis. Tentunya kedepannya ya ada rencananya buat gazebo, seperti kita misalnya nyapa ke situ ada tempat pemberhentian itulah istirahat kedepannya itu. Maksudnya bambu-bambu ini mau dibersihin, jadi supaya dilihatnya enak. Enggak seperti ini kan acak-acakan. Insya Allah kedepannya mau dibersihin semuanya supaya kita berjalannya enggak seberapa susah. Banyak nggak Pak yang sering berkunjung ke sini? Ya alhamdulillah orang-orang yang suka terajang rata-rata mampir ke sini, mandi di sini lah. Off-road ya Pak? Iya. Off-road itu orang dari Lombok Minung, dari Kluy, banyak itu yang lumayan banyak juga yang kesini ya, iya. Walaupun treknya sulit iya, Pak ya. Walaupun badannya seperti badan jalannya seperti ini, tapi tetap mereka berkunjung ke sini. Oke. Ya walaupun jalannya berliku-liku susah ini, jadi mereka itu setelah nyampe ke situ terbayar itulah kecapeannya dia itu. Jika ingin berwisata ke sini, wisatawan harus berkendara selama 3 jam dari pusat kota Liwa menuju Pekon Pancurmas, Kecamatan Lumbok Semino. Namun, karena medan yang ekstrim, wisatawan harus berhati-hati saat melewati jalur tersebut. Dari Lampung Barat, Enrico Ngantung, iNews melaporkan.